Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Nur Andriani. Gimana kabar kalian sahabat? Semoga senantiasa baik dan kita selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, kondisi cuaca di luar rumah yang sangat panas membuat kita lebih nyaman berada di dalam rumah. Namun, jika rumah kita tidak memiliki AC atau AC kita sedang rusak, maka akan membuat kita lebih kepanasan. Nah, berikut ini aku sajikan beberapa tips yang dapat sahabat terapkan untuk membuat suasana rumah terasa lebih dingin tanpa bantuan AC. Ventilasi silang merupakan salah satu trik arsitektural yang umum diaplikasikan untuk membuat rumah terhindar dari suhu panas. Ventilasi silang merupakan dua ventilasi dengan posisi saling berhadapan dalam satu ruangan. Bentuk ventilasi silang ini biasanya berupa pintu atau jendela sahabat. Letaknya tidak harus berada di dinding rumah, tetapi juga bisa diletakkan di bagian atas. Dengan begitu, sirkulasi udara tetap lancar sehingga udara kotor dan bersuhu panas akan cepat keluar. Cara ini sangat banyak digunakan untuk rumah-rumah di area dengan halaman yang luas. Siasati tinggi plafon rumah. Plafon tinggi diyakini akan memperlambat masuknya suhu atau udara panas ke dalam ruangan sahabat. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan matahari tidak akan langsung masuk ke dalam ruangan, melainkan mengenai dinding luar rumah terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam rangka atap, dan dari rangka atap, udara panas akan diteruskan ke plafon mengalir ke dalam setiap ruangan yang ada di dalam rumah. Namun, saat berencana membuat plafon sahabat, harus diusahakan ada sirkulasi udara yang baik dan memadai. Misalnya, jendela dari sisi samping ruang, depan maupun belakang, jarak antara jendela pun sebaiknya tidak lebih dari 6 meter. Alternatifnya, gunakan kipas exhaust, namun cara ini kurang efektif bila rumah berukuran terlalu luas. Jika dengan plafon tinggi dan ventilasi silang rumah masih terasa panas, tidak ada salahnya sahabat dapat beralih menggunakan material penahan panas. Material ini mampu membuat suhu di dalam rumah jadi lebih sejuk dan berfungsi sebagai pelindung dari radiasi sinar UV. Ada 3 jenis material penahan panas, yaitu aluminium foil, glass wool, dan bubble foil. Pada umumnya, penahan panas ini bentuknya lembaran berwarna perak, yang biasanya sangat efektif dalam melindungi bangunan dari panas. Pemasangannya pun mudah sahabat, dan tidak perlu membutuhkan banyak tenaga. Pasang jendela rangkap. Desain jendela rangkap biasanya sering kita temui pada rumah lama atau seperti bangunan tradisional dari zaman Belanda. Jendela ini memiliki 2 lapisan rangkap kaca jendela yang biasanya dibuka ke arah samping kanan dan kiri. Dulu orang membuat jendela seperti ini bukan karena tren saja sahabat, tapi ternyata ada fungsinya loh. Sebelum teknologi AC diterapkan di rumah, para arsitek berpikir keras bagaimana membuat desain jendela yang fungsional untuk daerah tropis. Manusia membutuhkan adanya cahaya alami sekaligus aliran udara ke dalam rumah. 2 kebutuhan ini sangat sering bertentangan. Jika jendela kaca dipakai untuk memasukkan cahaya, ia juga membawa panas. Sementara bila kita menggunakan jendela jalusi saja, cenderung menjadi gelap. Oleh karenanya, para desainer masa itu menjawab dilema ini dengan mendesain jendela rangkap. Biasanya, jendela rangkap terdiri dari jendela kaca di bagian dalam dan jendela jalusi sebagai luarnya. Menggunakan penangkap angin. Ide dasarnya adalah bagaimana menciptakan kondisi agar ruangan dapat terus-menerus bersirkulasi. Udara bisa bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara. Seorang arsitek yang bernama Mukti Andrianto membuat eksperimen tentang perjalanan udara di sekitar rumah dengan cara menciptakan perbedaan tekanan udara dalam dan di luar.
serta membuat ruang kosong yang sempit dan panjang. Perbedaan tekanan udara yang drastis antara ruang luar dan dalam, serta adanya celah penghubung keduanya yang berupa lorong, akan menciptakan siklus perputaran udara secara terus-menerus, sahabat. Inilah yang menyebabkan ruang-ruang selalu terasa sejuk. Menggunakan atap rumput. Sahabat, dengan membuat dak di lantai atas memang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan ruang terbuka yang lebih pada lahan yang tergolong terbatas. Namun, sahabat harus tahu nih, jika beton dapat meneruskan panas lebih banyak dibandingkan genteng. Oleh sebab itu, ruangan yang berada di bawah atap beton akan terasa lebih panas. Nah, untuk mendinginkan ruangan, biasanya para arsitek akan melapisi dak beton tersebut dengan rumput. Dengan keberadaan rumput tersebut, panas matahari akan teresap sehingga panas ruangan akan berkurang dengan sendirinya, sahabat. Karena letaknya di atas, konstruksi rumput sedikit lebih rumit dibandingkan penanaman rumput biasa. Yang penting dalam penggunaan atap rumput ada 3 lapis yang harus dibuat, yaitu media tumbuh atau tanah, rongga drainase, dan lapisan kedap air atau waterproofing. Rumah dengan taman di tengah. Sahabat, dengan mendesain rumah yang memiliki ruang terbuka di tengah atau belakang rumah tidak hanya berperan dalam menghijaukan rumah saja. Ruang tersebut juga dapat berguna untuk membantu pergerakan udara di sekitar rumah, sahabat. Taman yang timbul oleh tanaman dan pepohonan tersebut bisa menciptakan iklim mikro, yaitu prinsipnya sama seperti penangkapan angin. Taman di tengah ruang ini juga memanfaatkan perputaran udara, yakni dengan menciptakan adanya perbedaan tekanan udara. Tekanan udara di dalam ruang yang lebih tinggi daripada taman akan menyebabkan perputaran udara ke dalam taman. Memakai dinding pelapis. Pada waktu membuat rumah, jika sahabat memutuskan tidak akan menggunakan AC, maka ada perlakuan yang harus diterapkan pada dinding yang terpapar panas matahari. Ada beberapa cara nih, misalnya melapisi hampir seluruh dinding lantai atas dan bagian di lantai dasar dengan dinding berongga yang penuh dengan pot-pot berisi tanaman. Sementara itu, dinding dalamnya adalah dinding bata dan kaca-kaca lebar untuk memasukkan cahaya. Selain sebagai pendingin, lapisan dinding tanaman ini juga berfungsi sebagai penahan debu. Jika rumah tidak ber-AC, maka ada ruang-ruang yang dibuka untuk pemasukan angin. Sahabat, cara terakhir untuk kenyamanan suhu adalah penataan ruangan yang tepat. Caranya dengan membagi aktivitas di rumah menjadi 2 bagian, yakni aktivitas yang dilakukan sore atau malam dan pagi atau siang hari. Tempatkan ruang-ruang yang menampung kegiatan di pagi atau siang di sebelah barat. Untuk ruang kegiatan sore atau malam, sebaiknya berada di sebelah timur, sahabat. Contohnya, tempatkan dapur di sisi barat karena aktivitas memasak biasanya dilakukan pada pagi hingga siang hari. Selain itu, setiap bukaan sebaiknya berada pada sisi utara dan selatan, sehingga cahaya matahari tidak masuk ke dalam rumah secara langsung. Oke sahabat, itu dia beberapa tips yang bisa aku share ke kalian mengenai cara mendesain rumah atau mengelola rumah agar tetap sejuk walau tanpa menggunakan AC. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. See ya and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.